Om Swastiastu. Selamat sore kepada para Bapak dan Ibu mahasiswa STKIP Suar Bangli yang saya hormati. Jadi pertemuan kali kedua atau yang kedua kalinya ini, setelah pertemuan pertama saya memperkenalkan diri. Sekarang saya di sesi kedua atau hari kedua pertemuan ini akan mengawali memberikan materi agama Hindu, ya, akan memberikan materi agama Hindu. Nah, sebelum kita masuk ke dalamnya, ya, sebelum kita masuk ke dalamnya, kita lebih baik ya mengetahui dulu ruang lingkup materi pokok yang terdapat di dalam agama Hindu. Dengan memahami hal itu, maka upaya mempelajari materi selanjutnya akan menjadi lebih mudah. Nah, jadi ada yang dimaksud atau ada yang perlu kita bahas di sini adalah kerangka dasar agama Hindu. Jadi kerangka dasar agama Hindu itu dapat dirangkum sebagai berikut. Pertama, tatwa, atau filsafat atau filosofi. Di tatwa ini, ya, di tatwa ini ada pancasrada. Panca artinya 5, srada artinya kepercayaan. Di sini ada 5 kepercayaan. Ya, 5 kepercayaan antara lain: 1, Widi Tattwa atau Brahman. Kita percaya dengan adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Kedua, kita percaya dengan adanya Atman atau Atma Tattwa. Yang ketiga, kita percaya dengan adanya Karma Pala, ya, atau Karma Pala Tattwa. Yang keempat, kita percaya dengan adanya Punarbawa Tattwa. Dan yang kelima adalah Moksa Tattwa. Nah, itulah yang dimaksud dengan Pancasrada, 5 kepercayaan, 5 keyakinan yang tergolong di dalam Tattwa. Yang kedua, ya, bagian kedua, yaitu tata susila atau etika. Dalam pelajaran agama Hindu, etika atau susila ini sangat penting sekali. Karena dalam implementasi kita melaksanakan ajaran-ajaran agama, tentunya kita akan berpedoman kepada etika, kepada estetika, kepada aturan yang sesuai di lingkungan kita masing-masing. Nah, contohnya yang terangkum di sini, umpamanya ada Trikaya Parisuddha, ya. Trikaya Parisuddha, nah ini sudah Bapak Ibu sudah hafal dari anak-anak SD, sudah diajarkan. Jadi ada manacika, ada wacika, ada kaika. Nah, apa itu manacika, apa itu wacika, apa itu kaika? Nah, itu mungkin sudah sangat hafal sekali. Ya, sudah itu ada juga yang dimaksud di sini Tripramana. Tripramana ada idep sabda bayu atau bayu sabda idep. Nah, itu sudah itu ada Trimala, ada Moho, Mada dan Akasmala. Nah, tri ini, nah, semuanya ada rangkaiannya, ada hubungannya ke etika di dalam pelaksanaan upacara, acara agama Hindu kita. Dan yang ketiga adalah upacara. Yang pertama tadi sudah di tatwa, yang kedua adalah etika, dan yang ketiga adalah upacara. Upacara di sini ada 5, ya, tergolong 5 yang disebut dengan Pancayajna. Panca itu 5, yajna itu adalah upacara.
Jadi ada 5 upacara. Ya, dalam agama Hindu ada 5 upacara. Yang pertama adalah Dewa Yajna. Yang kedua adalah Resi Yajna. Yang ketiga adalah Pitra Yajna. Yang keempat Manusia Yajna. Dan yang kelima adalah Buddha Yajna. Nah, masalah acara agama semuanya itu akan dipengaruhi oleh desa kala patra. Ya, desa tempat, kalau waktu, patra keadaan. Itulah yang mempengaruhi pada saat-saat kita akan melaksanakan upacara-upacara keagamaan kita. Nah, contoh konkret di lapangan. Pas ada upacara, mau ada upacara, tetapi situasi kondisi di desa itu mungkin ada salah satu warga atau siapa ya namanya pemucuk atau istilahnya di desa adat atau mungkin prajuru yang meninggal dunia, itu umpamanya pun jagate cuntake. Jadi upacara itu bisa saja diundur, ya, upacara yang tidak dilakukan, itu maksudnya pada saat ini ya upacaranya sederhana, mungkin di lain kali kita lakukan. Atau ada solusi, ya, yang meninggal itu diupacarai dulu, setelah tutup ketiga hari, setelah upacara ngerebu dianggap sudah bersih lagi, upacara kedewayannya bisa jalan. Nah, contoh seperti itu desa Kalopatre. Nah, terus di sana juga acara-acara agama akan dipengaruhi oleh sastra destra, wenten desa destra, wenten lokus destra, kuna destra, dan kula destra. Jadi acara agama ya yang kita laksanakan dari zaman dahulu turun temurun, gugon tuon dari para penglingsir dan destra yang dilakukan, kita tidak berani merubahnya, kita akan lestarikan. Jadi hari-hari agama itu antara lain yang disakralkan adalah galungan, kuningan, dan tumpak-tumpak lainnya. Tumpak apa itu? Umpamanya tumpak tumpak warige, ya, umpamanya tumpak lanep, kan itu umpamanya yang di masing-masing buku ada rerainan jagatnya, sudah nyepi, ada pagar wesi, ada arisi waratri, purnama, tilem, kajang kliwon, angar kasih, dan lain sebagainya. Itulah hari-hari yang disakralkan oleh umat agama, dan kita tetap melestarikan dan melaksanakan hari-hari tersebut. Ya, baiklah. Jadi kalau kita ya sedikit menyinggung kerangka dasar tadi, ada 3 kerangka dasar pokok dari tatwa, etika, dan upacara. Sekarang kita akan bahas 1 poin saja, yaitu tentang di tatwa. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, tatwa atau filsafat juga dapat atau sering disebut dengan darsana. Istilah tatwa yang demikian lumrah bagi umat Hindu yang berasal dari kata tat dan twa. Tat berarti kebenaran atau hakikat, twa berarti sifat. Nah, jadi tatwa berarti sifat-sifat dari kebenaran. Tatwa didasarkan atas suatu kelompok ide yang disebut Pancasrada. Pancasrada berarti 5 keyakinan atas kebenaran. Jadi 5 keyakinan seperti apa yang saya sebutkan di depan tadi. Pancasrada itu adalah 5 keyakinan yang berdasarkan kebenaran. Ya, jadi percaya dengan adanya Brahman, percaya dengan adanya Atman, kembali lagi percaya dengan adanya karma pala, hukum karma tatwa atau karma pala, percaya dengan adanya punarbawa, dan kelima percaya dengan adanya moksa. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak asik lagi Bapak Ibu mendengarkan ya apa yang sudah saya sampaikan. Ya mungkin di sini
kembali cuma saya mengingatkan, memperdalam, mempertegas. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa mengimplementasikan atau membiaskan minimal kepada keluarga terdekat. Jadi keluarga terdekat, lingkungan, sehingga benar-benar akan menjadi suatu tradisi, kebiasaan, dan kita mentaati semua itu sehingga bisa melaksanakan apa yang saya ucapkan tadi sesuai dengan sastra agama. Nah, jadi ajaran Brahman ini atau Brahma atau Widitatwa itu yang pertama sering disebut ajaran Widitatwa, ya. Karena di sini akan banyak dibicarakan tentang apa dan bagaimana Widi atau Tuhan itu. Jadi untuk dapat mengetahui bagaimana wujud Sang Yang Widi atau Tuhan sangatlah sulit, sangat abstrak sekali. Karena kita manusia mempunyai keterbatasan yang sangat luar biasa. Karena seperti kita sadari Tuhan itu adalah bersifat suci, sedangkan manusia pada umumnya belumlah mencapai tingkatan yang suci secara lahir dan batin. Namun demikian, ada beberapa petunjuk untuk mendapatkan atau meyakinkan diri kita tentang keberadaan Tuhan itu. Nah, menurut ajaran kebenaran atau yang Widi dapat berwujud antara lain. Pertama, Sang Yang Widi itu berwujud hana tan hana, ada tak ada. Nah, ya cara Bali ada tak ada atau ada tan ada kan istilahnya. Artinya namun tiada, ya. Ada namun tiada. Yen orang wenten, yen orang ten, ya ten karena tidak kelihatan, tidak bisa kita lihat nyata. Artinya secara analog, hal ini dapat dibayangkan seperti halnya kita membayangkan adanya alam pikiran dan alam perasaan. Kita dapat mengetahui secara nyata bahwa kita dapat berpikir dan mempunyai perasaan. Oleh karena itu jelaslah bahwa pikiran dan perasaan itu ada. Kita rasakan itu. Kita bisa memakai pikiran kita. Tapi tempatnya di mana, seperti apa, kita tidak bisa membayangkan seperti itu. Tapi kita bisa mempergunakannya. Namun untuk membuktikan secara konkret, jadi membuktikan secara nyata, kita tidak dapat melihat pikiran serta perasaan itu sendiri. Hal inilah yang kemudian dimaksud dengan tiada dan hana. Yang kedua, Sang Yang Widi itu berwujud wiyapi wiyapake. Wiyapi berarti meresap, menyusup. Tidak ada suatu tempat yang kecil pun yang kosong. Beliau ada. Wiyapake berarti melingkupi atau menyelubungi. Jadi wiyapi wiyapake berarti sangat kecil namun memenuhi alam semesta. Dengan demikian Sang Yang Widi itu berada di dalam maupun di luar tubuh kita. Maka ini disebut dengan istilah jiwatman. Sedangkan Sang Yang Widi yang mencipta alam semesta ini disebut paramatma. Yang ketiga, Sang Yang Widi berwujud Arda Nareswari. Arda berarti setengah, Nara berarti laki-laki, dan Swari berarti perempuan. Dengan demikian Arda Nareswari berarti di dalam satu tubuh Tuhan sudah ada unsur-unsur purusa, ya, laki-laki itu purusa, dan perdana atau perempuan yang luluh menjadi satu dengan wujud Arda Nareswari. Nah itu. Yang keempat, Sang Yang Widi bersifat gaib. Ya, maksudnya adalah Sang Yang Widi itu sukar untuk dipikirkan dan dirasakan. Tiada berkaki, namun dapat berlari. Tiada bermata, namun dapat melihat. Tidak bertelinga, namun dapat mendengar.
di mana saja, dari frekuensi yang terendah sampai frekuensi yang tertinggi. Nah, itu paparan saya sesuai dengan buku teori agama Hindu di bidang Widi Tatur. Nah, sekarang lanjutkan ke 2.2 tentang Atma. Jadi Atman itu percikan atau sinar suci yang widi yang berada di dalam tubuh manusia. Sering menjiwai kehidupan manusia disebut Atman atau Jiwatman. Sangat lumrah dipaparkan dalam ajaran atau kepercayaan umat Hindu, tubuh manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu yang bersifat halus dan yang bersifat keras. Yang bersifat halus disebut Sukma Sarira atau Lingga Sarira, sedangkan yang bersifat kasar disebut Stula Sarira, yaitu raga sarira atau jasmani. Jadi ada roh dan ada jasmani. Dan yang ketiga, bukan yang ketiga. Jadi di samping itu dapat juga dijumpai satu unsur lagi yang sifatnya halus, yaitu disebut Antekarana Sarira. Jadi Sukma Sarira atau Lingga Sarira itu terdiri dari Budi, Manah, Ahamkara, Panca Jenanendriya dan Panca Karmendriya. Budi berarti pertimbangan di dalam pikiran, Manah berarti alam pikiran, Ahamkara berarti alam kesadaran. Kalau dalam paparan ini Panca Jenanendriya atau Panca Budendriya itu yaitu Caksu Indriya penglihatan, Srotendriya pendengaran, Gramendriya penciuman dengan hidung, Cihwendriya perasa dengan lidah, Twakendriya adalah praba dengan kulit. Kalau dalam Panca Karmendriya, Panindriya indriya pekerja dengan tangan, Panendriya indriya pekerja dengan kaki, Granendriya indriya bekerja dengan perut, Upastendriya indriya bekerja dengan kelamin, dan yang terakhir Paiwindriya indriya bekerja dengan pantat. Nah, terus ada bagian-bagian dari Panca Mahabhuta. Panca Mahabhuta ini adalah Akasa, Bayu, Teja, Apah, Pertiwi. Jadi ada juga namanya Panca Tanmatra, Sabda, Sparsa, Rupa, Rasa, dan Ganda. Nah, jadi itu paparan yang nomor 2. Nomor 1 tentang Atman, tentang Dewa, Pancasaradanya dengan Dewa, percaya kepada Brahman. Kedua, percaya dengan Atman. Ketiga, percaya dengan Karma Pala. Nah, sekarang dalam nomor 2.3, bagi umat Hindu percaya dengan adanya Karma Pala. Karma itu adalah perbuatan, pala itu adalah hasil. Apa yang diperbuat akan mendatangkan hasil sesuai dengan apa yang dia lakukan. Orang tua-tua bilang, tak mungkin orang menanam jagung hasilnya padi. Tak mungkin orang menanam ketela hasilnya jagung, itu tak mungkin. Pasti apa yang ditanam, hasilnya pasti. Apa yang daya akan dapatkan. Nah, jadi kita sebagai manusia, dengan sedikit bayangan seperti itu, baiklah atau enaknya lah. Enaknya lah kita selalu berbuat baik. Ya, selalu berbuat baik demi karma kita, baik sekarang, baik yang akan datang, baik di kemudian hari. Maka di sini ada pembagian karma. Nah, karma itu dapat dibagi 3. Namanya Sancita Karma Pala, Prarabdha Karma Pala, Kriyamana Karma Pala. Jadi yang dimaksud dengan Sancita Karma Pala ialah pahala atau hasil perbuatan yang belum habis dinikmati pada kehidupan yang lampau dan akan merupakan hutang yang akan dinikmati pada masa kehidupan yang akan datang. Ya, contohnya begini di masyarakat, sesuai dengan sastra lah.
Jadi kita punya leluhur mungkin. Mungkin karma beliau di alam dulu pada saat beliau menjadi leluhur kita, ya, berinkarnasi duluan, perbuatannya baik. Setelah beliau pulang, sisa-sisa karma yang baik ini akan mengikuti reinkarnasi beliau. Nah, sekarang kita seandainya menjadi reinkarnasi itu akan menghabiskan dulu pahala yang dinikmati oleh leluhur kita. Kalau pahalanya baik ya baik kita dapatkan, kalau jelek ya jelek kita dapatkan. Makanya kalau bisa sambunglah yang sudah baik, kita terus berbuat baik sehingga karma apa yang kita tanam ini akan mencapai hasil yang baik juga untuk anak cucu kita. Nah, dalam yang kedua, prarabdha karma pala ialah perbuatan yang dilakukan pada masa kehidupan sekarang ini dan hasilnya pun akan habis dinikmati pada waktu sekarang juga. Ya mungkin contoh terdekat, kalau karma kita sekarang jelek, berbuat yang tidak baik, ya umpama ini, ya mengambil barang orang atau mencuri, ditemui polisi ditangkap, ya di sel, itu langsung kita berbuat sekarang, hasilnya juga pun kita nikmati sekarang. Yang ketiga, kriya mana karma pala ialah sisa pahala yang tidak habis dinikmati pada masa kehidupan berbuat dan akan dinikmati pada masa kehidupan kelak. Nah itu nantinya akan kembali seperti dari pembagian pertama. Sisa karma itu akan kita nikmati lagi pada kehidupan kelak. Nah yang keempat yaitu tentang punarbawa. Punarbawa itu ya, punarbawa mungkin ya yang lain atau mungkin yang arti lainnya lah reinkarnasi, ya, penitisan ulang. Nah, tingkatan keempat dari ajaran Pancasila itu adalah punarbawa. Punarbawa terdiri atas dua buah kata, yaitu punar yang berarti kembali dan bawa berarti menitis. Nah, itu kan berarti menjelma kembali. Jadi punarbawa mengandung arti penitisan atau penjelmaan kembali atau sering juga disebut reinkarnasi. Nah, menurut ajaran agama Hindu, atma yang masih berhubungan dengan sarira ini berarti bahwa atma itu masih tetap dipengaruhi oleh unsur-unsur maya dan dengan adanya pengaruh maya inilah yang menyebabkan atma itu menjadi avidya serta tetap pula terikat atau dipengaruhi oleh hukum karma pala. Maka dari itu antara atma tattva, hukum karma pala dan punarbawa masih ada hubungan yang sangat erat sehingga antara yang satu dengan yang lainnya saling isi mengisi. Dan yang kelima adalah moksa. Ya. Moksa tattva atau moksartam jagat hita yaca iti dharma. Sloka tersebut menunjukkan bahwa tujuan agama kita adalah untuk mencapai moksa. Moksa atau moksartam. Dan kesejahteraan umat manusia atau jagat hita yang berlandaskan atas dasar dharma. Pengertian moksa sebagai kebenaran dan ketentraman rohani adalah tujuan terakhir bagi setiap umat Hindu. Kata moksa berasal dari urat kata muk yang berarti membebaskan atau memerdekakan. Kata muk ini kemudian menjadi mukta atau moksa yang berarti kelepasan. Kebebasan yang juga disebut nirkriyata atau keparamartan, kadiatmikan atau dalam istilah Buddha disebut nirwana. Yang dimaksud dengan kebebasan dalam pengertiannya yang terkandung pada Islam moksa sebagai tujuan terakhir dan tertinggi menurut ajaran agama Hindu adalah bebasnya atman dari pengaruh maya serta bebas pula dari ikatan subha asubha karma dan samsara atau punarbawa di mana akhirnya atma dapat bertemu kembali dengan sang kaning paran yaitu sang yang widiwasa atau paramo nirguna dan mencapai kebenaran tertinggi serta mengalami ketenangan, ketentraman serta kebahagiaan yang kekal dan abadi yang disebut Sat Chit Ananda. Moksa akan dapat dicapai bukan saja setelah manusia mengakhiri hidupnya,
akan tetapi juga di dunia nyata ini. Moksa dapat dicapai bukan saja setelah manusia mengakhiri hidupnya, akan tetapi juga di dunia nyata ini. Tercapainya moksa di dunia ini jika seseorang telah bebas dari ikatan keduniawian. Keadaan ini disebut jiwan mukti atau moksa semasih hidup. Jadi memang kalau kita belajar dari sastra, belajar dari ajaran-ajaran agama Hindu, memang kayaknya bisa atau sulit. Sebenarnya sesungguhnya semua itu adalah dirasa di hati. Apapun yang ada di dunia ini semuanya milik beliau. Yang disinggung tadi masalah kemoksaan, kalau kita bisa melepaskan semua ikatan-ikatan yang masih mengendalikan pemikiran kita di dalam hidup di dunia ini, itu juga disebut moksa. Ya mungkin tidak. Nah ini contohnya, kalau orang-orang masih kasihan kepada si A, si B, keluarga, anak dan cucu, ataupun dengan harta benda, itu kita masih larut di dalam godaan duniawi yang bisa akan kita sulit melepaskan pikiran-pikiran kita untuk mencapai moksa. Nah kecuali memang kalau benar-benar masih sudah bisa, semua itu kita bisa lepaskan satu persatu. Bukan tidak peduli, tetapi kita melepaskan, tidak ingat dengan uang, tidak ingat dengan materi apapun. Kita hanya ingin mengabdikan diri kita kepada beliau. Ya mungkin 1001 lah. 1001 lah. Mungkin orang bisa melaksanakan seperti itu. Yang penting sekarang dari apa yang saya sampaikan tadi, dari kelima bagian di Pancasila yang termasuk 5 keyakinan dan kepercayaan. Pertama, kita bisa memahami dulu satu persatu. Renungi dulu itu semua. Pahami dan hayati baik-baik. Kalau semua itu bisa kita renungi dan kita hayati, barulah kita berpikir, kira-kira mana yang saya bisa laksanakan. Atau mungkin mana yang bisa saya sampaikan dengan kata-kata. Nah contohnya begini. Mungkin Bapak Ibu, nah termasuk saya sendiri, saya berpikir dulu dan merenungi dulu. Setelah itu, saya ngomong, Dek atau Ibu, ya saya akan mencoba setiap hari saya akan melakukan ini. Ya minimal tulisan dia lah. Pagi-pagi saya akan begini, siangnya begini, sorenya begini. Nah, jadi kita akan setia dengan perbuatan, setia dengan perkataan, setia dengan pemikiran. Apa yang kita telah renungi, apa yang telah kita pahami, kita coba. Bisa enggak berjalan? Bisa enggak kita laksanakan? Dan hasilnya seperti apa? Ini ajaran inilah menuntun diri kita, menuntun umat secara keseluruhan. Biar umat Hindu pada khususnya, jadi untuk umat Hindu, biar kita semuanya tergiring ke jalan yang benar. Tetap dilindungi oleh beliau. Tetap beliau akan memberikan bimbingan, tuntunan, sehingga kita tidak akan lepas dari rel kebenaran. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dalam penyampaian ini mungkin ada kata-kata saya yang salah, ya tolong dimaafkan. Dan saya akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi Santi Santi. Oh.